Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan. Dalam Injil ada 3 sikap yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang menampakkan diri kepada dunia sebagai bayi Yesus. Yang pertama ialah para sarjana dari timur. Mereka mencari bayi Yesus dengan iman. Mereka hanya melihat suatu tanda bintang dan bersedia meninggalkan tanah air dan kenyamanan hidup untuk mencari raja baru itu. Mereka percaya dan bersedia diubah oleh kepercayaannya itu. Yang kedua, penduduk kota Yerusalem. Mereka mendengar berita itu, tetapi tidak bersikap apa-apa. Pasti kedatangan para sarjana dari timur itu menimbulkan sensasi besar di kota Yerusalem. Apalagi mereka mencari raja yang baru lahir. Penduduk kota Yerusalem tahu betapa kejamnya Raja Herodes. Mereka melihat para sarjana itu pergi ke Betlehem yang hanya kira-kira 10 km dari Yerusalem. Tetapi tidak diceritakan bahwa ada yang ikut bersama para sarjana mencari raja yang baru itu. Mereka memilih aman daripada mencari perkara dengan Raja Herodes. Lebih baik mengurus urusannya sendiri saja. Yang ketiga adalah Raja Herodes. Sejarah mencatat Herodes ialah raja yang kejam dan penuh kecurigaan bahwa ia akan dijatuhkan dari tahtanya. Karena itu ia membunuh permaisuri dan anak-anaknya. Herodes perlu tahu siapa dan di mana raja baru itu berada, tetapi itu untuk kepentingannya sendiri. Ia ingin membunuh raja baru itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memasuki tahun baru ini, kita diajak bercermin pada sikap ketiga tokoh dalam menyambut Yesus yang hadir di dunia. Mungkin tidak ada di antara kita yang seperti Herodes yang menolak Tuhan yang datang. Tetapi apakah kita sudah bersikap seperti para Majus itu, berani mengembara dalam iman, masuk dalam ketidakpastian demi mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita? Dalam situasi ketidakpastian, biasanya sikap yang paling umum ialah sikap seperti penduduk kota Yerusalem. Cari aman, urus saja kepentingan sendiri, jangan menambah masalah. Tetapi dengan demikian kita tidak membiarkan Tuhan masuk ke dalam hidup kita. Jika demikian, maka dalam tahun ini hidup kita masih sama dengan tahun yang lalu. Padahal Tuhan tidak hanya menunggu untuk dicari, tetapi Ia juga menunggu kesempatan dapat membantu dan mendampingi kita dalam perjuangan hidup kita sehari-hari. Kisah mengenai orang Majus dari timur berakhir dengan kata-kata ini. Mereka pun pulang ke negerinya lewat jalan lain. Menurut kisah, mereka pulang lewat jalan lain untuk menghindari Herodes. Tetapi secara simbolis, kata-kata ini dapat diartikan secara lain, bahwa siapapun yang benar-benar mengalami penampakan Tuhan atau berjumpa dengan Tuhan, dia tidak akan lagi hanya menapaki jalan hidup yang sama. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan selalu membarui dan mengubah hidup. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mudah berbicara tentang menjadi orang Kristen tanpa bertindak sebagai pengikut Kristus. Mudah untuk menyebut Yesus adalah Tuhan di gereja tanpa sungguh mengarahkan hidup kita pada pengarahannya. Mudah untuk duduk dan menikmati lagu dan ibadat yang indah tanpa peduli pada dunia yang sangat membutuhkan kesaksian kita. Mudah untuk berbicara tentang pelayanan tanpa banyak berbuat apa-apa. Melayani kadang-kadang juga untuk cari nama. Hidup kita sekedar jalan.
seperti biasanya, seperti tahun-tahun yang lalu. Akibatnya kita menutup masa Natal dan masuk dalam rutinitas hidup yang biasa-biasa saja, sama seperti tahun-tahun yang lalu, sampai kita nanti kembali merayakan Natal pada akhir tahun ini. Tuhan sudah datang, dan bagi kita mungkin biasa-biasa saja seperti tahun-tahun yang dulu juga. Mari kita buat tahun ini berbeda dari tahun-tahun yang lalu. Tuhan ingin agar kita berjalan mengikuti Dia, berani memikul salib. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan hendaknya memperbaharui dan mengubah hidup kita. Mari kita pulang lewat jalan lain, mengalami pembaruan dan hidup yang baru. Maka saudara-saudari, beberapa jenis makanan yang mungkin cocok kita makan tahun 2025 ini agar sehat jasmani dan rohani. Kalau Anda merasa kurang sabar, minumlah markisa. Mari kita sabar. Makanlah atau minumlah jeruk. Walaupun mungkin kadang-kadang asam, jeruk itu jangan berbuat buruk. Makanlah pisang. Pisang itu adalah pantang, iri, sombong, dan angkuh. Dan kalau itu terlalu banyak, akhirnya membuat kita sombong, iri, dan angkuh, makanlah tobat sebelum kiamat. Selamat menikmati buah-buah kebaikan. Amin.